Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tasya Salsabila dengan NIM 250420221. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bullying digital atau yang kita tahu sebagai cyberbullying dalam perspektif akhlak Islam. Alasan saya memilih topik ini karena saat ini interaksi kita banyak terjadi di sosial media, baik itu WhatsApp, Instagram maupun platform lainnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, seringkali media sosial justru digunakan untuk menyakiti orang lain, baik secara sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Islam memandang perilaku ini. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti, menghina, atau merendahkan orang lain melalui media digital. Bentuknya bisa berupa komentar negatif, ejekan, atau bahkan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Banyak orang menganggap ini hanya candaan biasa, padahal bagi korban hal tersebut bisa berdampak serius. Selain itu, karena dilakukan secara online, informasi tersebut bisa menyebar dengan cepat dan sulit dihentikan, sehingga dampaknya bisa lebih besar dibandingkan secara langsung. Cyberbullying memiliki beberapa bentuk. Pertama, harassment, yaitu menghina atau menyerang seseorang secara terus-menerus. Kedua, outing, yaitu menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, exclusion, yaitu mengucilkan seseorang dari suatu grup. Dan keempat, flaming, yaitu menyerang dengan kata-kata kasar. Dalam kasus yang saya bahas nanti, tindakan menyebarkan nilai termasuk dalam bentuk outing, karena membuka informasi pribadi tanpa izin. Cyberbullying tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah anonimitas atau rasa aman di balik layar, sehingga seseorang lebih berani berkata kasar. Selain itu, kurangnya empati juga menjadi penyebab, karena pelaku tidak melihat langsung dampak dari perbuatannya. Faktor lain adalah tekanan sosial, di mana seseorang ikut-ikutan karena lingkungan melakukan hal yang sama. Dan yang tidak kalah penting adalah kurangnya pemahaman tentang akhlak, terutama dalam menjaga lisan, termasuk di media sosial. Dampak cyberbullying sangat serius. Bagi korban dapat menyebabkan stres, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan depresi. Selain itu, korban juga bisa menarik diri dari lingkungan sosial dan mengalami penurunan prestasi. Bagi pelaku, hal ini dapat membuatnya terbiasa, berperilaku buruk dan kehilangan empati. Sedangkan bagi lingkungan, cyberbullying dapat menciptakan budaya yang tidak sehat, di mana perilaku menghina dianggap hal yang biasa. Dalam kasus ini, seorang mahasiswi dihina di grup WhatsApp setelah nilainya disebarkan tanpa izin. Beberapa anggota grup menertawakan dan merendahkannya, sementara yang lain hanya melihat tanpa memberikan respon. Salah satu di antaranya adalah Faris yang sebenarnya mengetahui bahwa tindakan tersebut salah, tetapi memilih diam karena takut menjadi target berikutnya. Akibatnya, korban mengalami tekanan mental dan merasa tidak nyaman. Permasalahan utama dalam kasus ini tidak hanya terletak pada pelaku yang menghina, tetapi juga pada orang yang menyebarkan informasi tersebut, serta mereka yang memilih diam. Sikap diam ini sering dianggap netral, padahal dalam kondisi tertentu, diam justru dapat memperkuat pelaku. Selain itu, adanya budaya pembiaran dalam lingkungan membuat tindakan seperti ini terus terjadi tanpa adanya perlawanan. Dalam Islam, perbuatan ini jelas dilarang. Dalam Al-Quran, terdapat larangan untuk mengolok-olok dan merendahkan orang lain. Selain itu, dalam hadis juga dijelaskan bahwa siapapun yang melihat kemungkaran harus berusaha mengubahnya sesuai dengan kemampuannya, baik dengan tindakan, ucapan, maupun dalam hati. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh membiarkan kezaliman terjadi begitu saja. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, terkait penyebaran nilai tanpa izin. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, tindakan ini termasuk membuka aib orang lain, karena nilai itu adalah informasi pribadi. Ketika disebarkan tanpa izin, apalagi sampai membuat orang tersebut merasa malu, maka itu termasuk perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, bisa dikategorikan sebagai ghibah, bahkan bisa lebih buruk jika disertai penghinaan. Jadi, hukumnya adalah haram karena melanggar kehormatan orang lain. Kemudian terkait nahi mungkar di media sosial. Dalam Islam, kita tetap dianjurkan untuk mencegah kemungkaran, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijak. Misalnya, menegur dengan bahasa yang baik, tidak kasar, dan tidak mempermalukan orang lain. Bisa juga dilakukan secara pribadi agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Jadi, tujuan dari nahi mungkar ini adalah memperbaiki keadaan, bukan memperkeruh situasi.
Selanjutnya, mengenai sikap diam saat melihat kezaliman. Dalam Islam, diam tidak selalu dianggap netral. Jika seseorang sebenarnya mampu untuk mencegah atau menegur, tetapi memilih diam tanpa alasan yang kuat, maka hal tersebut bisa menjadi bentuk pembiaran terhadap kemungkaran. Namun, jika memang tidak mampu atau ada rasa takut, maka minimal seseorang tidak ikut mendukung dan menolak dalam hati. Jadi, sikap diam ini perlu dilihat dari kemampuan dan kondisi masing-masing. Terakhir, tentang bagaimana membangun lingkungan kampus yang aman secara digital. Dalam Islam, hubungan antar sesama didasarkan pada ukhuwah atau persaudaraan serta rahmat atau kasih sayang. Artinya, setiap individu harus saling menghormati, tidak menyebarkan aib, dan saling mengingatkan dan kebaikan. Selain itu, lingkungan kampus juga perlu mendukung dengan menciptakan budaya yang positif, sehingga setiap orang merasa aman dan dihargai. Pencegahan cyberbullying harus dilakukan secara bersama-sama dari individu dengan cara menjaga lisan dan berpikir sebelum berkomentar, dari lingkungan dengan tidak mendukung atau menyebarkan konten negatif, serta memberikan dukungan kepada korban, dan dari institusi seperti kampus dengan membuat aturan dan memberikan edukasi tentang etika digital. Dengan adanya kerjasama ini, cyberbullying dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan, cyberbullying merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat menyakiti dan merugikan orang lain. Permasalahan ini tidak hanya terletak pada pelaku, tetapi juga pada lingkungan yang membiarkan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk menjauhi perbuatan buruk, tetapi juga berani menegakkan kebenaran sesuai kemampuan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.